Kita mungkin dalam hidup ini sering melihat orang yang mati dan kita tidak mengetahui kondisi mereka di sana. Dan memang sampai sekarang pun tidak ada orang yang bisa tahu dengan keadaan dan kondisi orang yang telah lama meninggalkan kita di dunia ini. Entah itu siapa, orang tua, saudara, atau kerabat kita, teman kita semua. Nah, tapi mereka mengetahui kondisi dan keadaan kita yang hidup di tempat ini gitu. Jadi orang-orang yang mati, jiwa orang-orang yang mati itu dia tahu mana itu orang baik, mana itu orang jahat, mana itu orang yang beriman, mana orang itu taat dengan ajaran agama, mana itu pembohong, mana itu penipu. Tahu semua. Iya. Kalau kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa melihat orang di depan kita, di hadapan kita ini orang baik, orang soleh, atau orang yang beriman, kita nggak tahu. Tapi orang-orang yang mati, yang jiwanya itu masih terikat pada kehidupan di duniawi ini, mereka tahu. Jadi mereka tahu kondisi kepribadian seseorang yang masih hidup, beriman atau tidak. Makanya kalau dalam tradisi umat Islam, dalam ajaran Islam di Indonesia ini ada tradisi tahlilan. Ketika yang mati itu kemudian ditahlilkan, malamnya diadakan upacara atau acara tahlilan, maka yang jiwa orang yang mati ini ya bisa melihat, bisa menyaksikan siapa yang datang, siapa yang hadir. Dan mereka tahu yang hadir ini orang beriman atau tidak. Nah, ini yang menarik. Ini yang saya ingin jelaskan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu di penglihatan mereka itu ada cahaya di wajahnya. Jadi wajahnya itu mengeluarkan cahaya. Ketika melihat cahaya itulah jiwa-jiwa orang yang sudah lama mati itu mendekati. Kok mendekati? Mau apa? Tidak lain adalah meminta syafaat atau pertolongan. Gitu. Sama seperti kita, jika kita ada masalah, kita kadang-kadang ingin dekat sama orang yang soleh, orang yang baik. Kita minta doa, minta berkah. Mereka juga begitu. Ketika mereka melihat yang datang di tahlilan itu mukanya geseng, hitam, mereka lari, mereka minggir, mereka nangis. Cuma nangisnya nggak keluar air mata seperti kita, karena jiwa orang-orang yang telah lama mati itu tidak memikirkan apakah mereka punya mulut, mereka punya hidung, punya telinga, punya mata. Mereka nggak memikirkan itu, walaupun mereka bisa melihat kita, tapi bukan dengan mata seperti sekarang ini. Iya, mereka tidak memikirkan saya laki atau saya perempuan, atau mata saya ada, hidung saya ada, apakah napas saya masih bisa bernapas. Sudah nggak mikir, karena napas itu adalah jiwa. Jadi ketika kita mati, kita udah nggak memikirkan hal-hal yang semasa hidup kita pikirkan. Paham ya? Orang jiwa orang yang mati itu udah lost memory, lost man, udah nggak mikirin apa-apa lagi. Itu semua tertarik dari rasa, dari perbuatannya sendiri saat hidup di dunia. Makanya saya harapkan untuk saudara-saudara yang suka dengan cerita-cerita misteri, hal-hal yang gaib, ya, ya jangan percaya dengan hantu, pocong, kuntilanak, gondoruo, konten-konten seperti itu ya nakut-nakutin memang. Tapi sesungguhnya itu semua tergantung kita. Nah, kalau saya sih udah nggak takut lagi. Ya, tapi justru saya merasa khawatir, rasa takut itu akhirnya terekam di memori otak kita, sehingga akhirnya terbayang-bayang pada saat mau tidur, ngelihat tikus lewat dikira kuntilanak. Padahal semua itu ada di memori otak kita. Karena otak kita menyimpan memori, merekam memori dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan maupun kita baca. Itu menyimpan memori dan mempengaruhi cara berpikir kita, cara sikap kita. Maka dari itu saya ingin membuat konten yang seperti ini, ya, karena hasil dari pelajaran, kemudian pemahaman, kemudian apa yang saya alami ketika saya mati suri, dan tentunya ini telah saya kaji melalui perjalanan spiritual saya dalam hidup ini, dan semoga membawa manfaat. Ikutin terus ya. Yang suka konten saya ya ikutin, yang nggak suka ya lewatin, gampang. Ya nanti saya ceritain lagi hal-hal yang membawa pengetahuan, karena ini bekal hidup kita nanti setelah kita mati, ya.
Ini bekal. Makasih.